Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat BIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang dimana di dalam bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang yang mau mengambil kesempatan di bulan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah menyampaikan bahwasanya di bulan Ramadan seperti sekarang ini, man taqarraba bi khoslatin minal khairi kaman adda faridatan fi masiwahu. Barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan seperti ini, maka dia seperti melakukan ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan ibadah fardu di bulan seperti ini, maka seperti melakukan sab'ina faridatan fi masiwahu, seperti melakukan 70 ibadah fardu, ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrun, ya, syahru muasah, bulan yang dimana di dalam bulan tersebut Rasulullah menganjurkan kita untuk melapangkan rizki orang lain, melapangkan beban orang lain, meringankan beban orang lain dengan apa? Dengan melakukan sodakoh, dengan melakukan berbagi. Sehingga bulan Ramadan adalah bulan untuk kita melakukan, membangun hubungan sosial dan sebagai rasa sosial kebersamaan kita kepada sesama makhluk. Rasulullah di situ menganjurkan bahwasanya itu adalah syahrun muasah, sahrun yuzadu fihi min rizqil mu'min, yang mana di dalam bulan Ramadan ditambahi rizkinya orang mukmin. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan bahwasanya faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu memfardukan di dalam bulan suci Ramadan zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhrotan lis-shaimi minal lagwi warrafath, sebagai bentuk penyucian diri dari amal yang nggak ada gunanya, main-main saja, dan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang jorok. Itu salah satunya. Kemudian wa tu'matan lil masakin, dan sebagai bentuk memberikan makan, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini adalah waktu kita untuk benar-benar mengambil kesempatan ibadah, tidak hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya membangun hubungan kita sama Allah saja tidak, tetapi bagaimana kita memiliki kepekaan sosial. Karena bulan Ramadan itu bukan tentang kita banyak beribadah, bukan kita tentang menahan lapar, bukan hanya tentang menahan tenggorokan yang kering, bukan hanya tentang bikin status di WA penuh dengan ayat, bukan itu semua. Tetapi Ramadan adalah bulan tentang hati yang peka dan dompet yang rela. Artinya hati yang peka ini kita memiliki kepekaan sosial kepada sesama.
Maka di situ Rasulullah sangat menganjurkan. Bahkan Rasulullah itu di dalam satu riwayat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, orang yang paling dermawan, paling suka berbagi, itu tidak ada yang bisa melebihi Rasulullah. Beliau adalah manusia yang paling dermawan di muka bumi ini. Dari zaman dulu sampai nanti di hari kiamat, itu Rasulullah yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan paling momen dermawannya Rasulullah adalah ketika di bulan suci Ramadan. Ini bagaimana kita harus memiliki kepekaan untuk berbagi di bulan Ramadan. Karena kalau kita hanya puasa, kalau kita hanya menahan makan, kalau kita hanya menahan minum, hanya menahan berkumpul, tidak berkumpul suami istri, tidak melakukan hubungan suami istri, itu burung pun bisa, sapi pun bisa, kambing pun bisa. Tetapi untuk mengupgrade kualitas ibadah kita, itu harus kita upgrade dengan cara berbagi, memberikan sedekah kepada orang-orang fakir miskin. Karena Rasulullah pun, meskipun beliau sudah menjadi orang yang paling dermawan, tetapi di bulan suci Ramadan beliau lebih dermawan lagi, lebih mau berbagi lagi. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertama, kita harus memiliki hati yang peka. Kedua, kita juga harus rela. Dompet yang biasanya kita pegang terus, ini kita juga harus merelakan. Artinya kita harus berbagi. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberi makan berbuka puasa kepada orang yang sedang melakukan puasa, maka dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang diberikan makan. Maka kita dengan memberikan makan orang puasa, kita dapat pahala puasa double. Tanpa kita melakukan 2 kali puasa, sudah dapat pahala double. Jadi memang puasa itu diantara hikmah, asrarul hikmah ya, diantara hikmahnya adalah melatih diri untuk menghayati bagaimana orang tidak mampu makan. Mungkin sebagian orang diberikan Allah rezeki yang sangat banyak sekali. Makan itu kalau nggak bintang 5 dia nggak mau. Minum itu kalau nggak minuman yang termahal dia nggak mau. Tetapi sama Allah, kuasa Allah, di bulan Ramadan dia dipaksa untuk menahan makan, menahan minum, dan menahan berhubungan suami istri. Sehingga para sahabat BIM yang dirahmati Allah, di dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita semuanya membangun rasa kepekaan hati kita untuk membantu sesama. Karena disinilah kesempatan kita untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membangun pahala yang sebesar-besarnya, pahala yang sangat luas dirasakan untuk diri kita sendiri dan dirasakan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka mari kita banyak-banyak bisa memberikan sedekah, bisa juga zakat dikeluarkan di bulan ini sehingga itu dihitung seperti pahalanya 70 kali zakat. Bisa juga memberi makan orang yang sedang berpuasa, memberi takjil di masjid, memberi minum di masjid, memberi buka puasa makanan-makanan di masjid. Maka kita nanti akan mendapatkan pahala seperti orang-orang satu masjid yang kita berikan makan tersebut. Oleh karena itu, sahabat BIM yang dirahmati Allah, mari kita menumbuhkan rasa kepekaan sosial diri kita, dan kita rela dengan apa yang ada di dalam dompet kita untuk dikeluarkan taqarruban ilallah. Dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.